STY turunkan senjata andalan. Media Ira beri bocoran. Pelatih Gwendia tantang Garuda Muda. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Laga perebutan tempat ketiga sekaligus perebutan tiket lolos Olimpiade Paris 2024 antara Timnas Indonesia versus Irak U23 akan tersaji malam ini. Kabar baiknya dalam pertandingan tersebut penyerang Timnas Indonesia U23 Rafael Strijk dipastikan akan dimainkan. Dengan demikian Garuda Muda diprediksi akan bermain seperti sebelumnya saat fase grup hingga babak perempat final saat menaklukkan Korea Selatan melalui babak adu penalti. Sintayong sendiri memuji penampilan penyerang asal klub Belanda ADO Den Haag tersebut selama gelaran Piala Asia U23 ini. Bahkan dirinya menyebut penyerang blasteran Indonesia Belanda tersebut merupakan salah satu sosok kunci di dalam skuad Garuda Muda sejauh ini. Timnas Indonesia U23 memang sempat menelan pilpai dalam partai semifinal pada Senin kemarin dengan sederet keputusan kontroversial dari pengadil lapangan. Namun tidak ada waktu untuk bersedih lama bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Untuk itu, mantan Kapten Timnas Indonesia Aji Santoso berharap anak asuh Sintayong tetap fokus menatap pertandingan melawan Irak nanti. Sebab kemenangan di laga nanti akan membawa Timnas Indonesia U23 melaju ke Olimpiade Paris. Sementara itu, pemain Timnas Indonesia U23 Rio Fahmi ingin memberikan segalanya untuk Indonesia jelang lawan Irak. Pemain 22 tahun ini tidak ingin mengecewakan publik, termasuk kepada pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong, yang mana telah memberikan kesempatannya di lapangan. Dalam konferensi sebelum duel Indonesia versus Irak U23, Muntader Muhammad memberikan pujian tinggi kepada Timnas Indonesia U23. Gelandang klub Iran Mes Rafsanjan ini juga meminta rekan satu timnya untuk tidak memandang remeh tim asuhan Sintayong. Karena menurutnya Timnas Indonesia U23 adalah tim yang kuat, karena meski sebagai debutan, Garuda Muda mampu melangkah sejauh ini. Muntader pun mengaku sedih saat tidak bermain saat dikalahkan Jepang hingga Irak gagal ke final Piala Asia U23 edisi kali ini. Muntader pun menuturkan Irak tidak boleh mengulang kesalahan saat melawan Jepang di semifinal. Ia pun mengaku melupakan kekalahan dari Jepang di babak semifinal dan fokus untuk pertandingan krusial melawan Garuda Muda. Pelatih Timnas Irak U23 Radi Sanaisil menyebut Timnas Indonesia U23 adalah tim yang layak dihormati. Karena Timnas Indonesia U23 yang berstatus sebagai debutan berhasil membuat kejutan sampai sukses melaju ke perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Menurutnya ini semua bukanlah suatu kebetulan melainkan karena tak luput dari tangan dingin Sintayong. Maka dari itu sang pelatih sama sekali tidak pandang sebelah mata skuad Garuda Muda. Di sisi lain menjelang duel perebutan tiket ke Olimpiade Paris 2024, Radi Sanaisil mengakui timnya malah diterjang masalah. Pasalnya ada beberapa pemainnya yang mengalami cedera sehingga pelatih harus mengambil opsi rotasi. Mereka adalah Salim Ahmed serta pemain kunci Irak U23 Karar Al-Mukhtar. Media Irak mengungkapkan 4 kelemahan Timnas Irak U23 yang jadi penyebab kekalahan lawan Jepang kemarin. Di antaranya adalah pertahanan yang kurang solid, di mana duet dua bek tengah yakni Zaid Tahsin dan Yosef Al-Imam ternyata tak kuasa membendung gempuran tim muda Samurai Biru. Itu membuat Jepang berhasil mencetak 2 gol di babak pertama. Tentu situasi ini dapat dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia U23, menyusul kembalinya Rafael Strijk di lini depan. Kemudian transisi yang tidak efektif. Bagi Indonesia, kelemahan ini dapat dimanfaatkan. Karakter serangan balik cepat ditambah umpan-umpan akurat bisa jadi cara Indonesia untuk mencuri kesempatan. Selanjutnya adalah Irak U23 krisis di lini depan. Situasi ini pun juga dapat jadi kesempatan bagi Garuda Muda untuk menggempur habis-habisan pertahanan Irak. Peran lini depan jadi kunci untuk menjebol gawang Irak. Mantan gelandang Manchester United dan legenda Korea Selatan Park Ji-sung menilai Garuda Muda mengalami perkembangan pesat. Bukan cuma kategori usia, penampilan merah putih di level senior juga membuat Park Ji-sung terkesima. Secara spesifik, Park Ji-sung melihat Sintayong melakukan tugasnya dengan baik dengan menyiapkan pemain muda untuk masa depan Garuda Indonesia. Bahkan Park Ji-sung yakin Timnas Indonesia akan berbicara banyak di Asia, bahkan dunia dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu di tempat terpisah, pundit sepak bola Australia Paul Williams seakan juga sepakat dengan komentar Park Ji-sung. Ia mengatakan Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong punya gaya menyerang yang langka.
Menurutnya ada kebahagiaan dalam cara bermain Garuda Muda. Guinea gagal menjadi juara ketiga Piala Afrika U23 usai kalah 3-4 dari Mali melalui drama adu penalti. Timnas Guinea pun harus tampil di babak playoff menghadapi posisi 4 Piala Asia U23 2024 untuk bisa tampil Olimpiade Paris tahun ini. Meski belum mengetahui lawan yang akan dihadapi, tetapi Kabadiawara telah melakukan analisa mengenai ciri khas sepak bola Asia. Menurutnya, tim-tim Asia memiliki kemampuan yang baik saat bertahan dan pantang menyerah meski sedang dalam kondisi tertinggal. Bahkan pelatih Guinea, Kabadiawara menyebut laga playoff Olimpiade Paris 2024 seperti layaknya sebuah pertandingan final NBA. Sementara itu saat ini timnas Indonesia U23 dan Irak akan saling berhadapan di Abdullah bin Nasser bin Khalifa. Pemenang dalam laga nanti akan menjadi juara ketiga dan lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Sedangkan yang kalah harus berhadapan dengan Guinea di babak playoff. Martin Paes secara mengejutkan telah mengambil sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa pagi kemarin. Sontak kehadiran Martin Paes pun mendapatkan sorotan dari media Vietnam. Sebab Soha menilai Garuda secara tak langsung telah memberikan tekanan kepada The Golden Star Warriors. Bahkan Soha mengabarkan Vietnam memiliki peluang kecil untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya media tersebut menilai bahwasanya timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil bagus di dua laga terakhir usai kedatangan dari Martin Paes. Saat ini timnas Indonesia sendiri sedang menempati posisi kedua di klasemen sementara grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni dengan 7 poin dari 4 laga. Meski sempat menempati posisi juru kunci, akan tetapi skuad Garuda sukses mengalahkan Vietnam sebanyak 2 kali dengan skor 1-0 dan 3-0. Untuk diketahui, klub JIZ Venezia tandang ke markas Catanzaro di pekan ke-36 Liga Italia musim ini pada Rabu 1 Mei malam. Pertandingan di Caravaggio Stadium tersebut pun berjalan cukup alot. Hujan deras merusak kondisi lapangan, bahkan laga sempat terhenti sejenak di babak pertama. Dalam hal ini, pemain keturunan JIZ pun layak disebut sebagai pemain terbaik Venezia di laga tersebut. Sebab dia menyumbangkan 2 buah gol di menit ke-14 dan ke-55. Tentu ini menjadi catatan fantastis untuk seorang bek tengah. Sayangnya, gol-gol JIZ tidak cukup untuk membantu tim, karena capaian itu ternodai setelah Catanzaro mencetak 3 gol lewat para pemainnya. Kekalahan sebenarnya tidak mengubah posisi Venezia di peringkat 3 klasemen sementara Serie B 2023-2024. Namun, tiket lolos langsung ke Serie A semakin jauh dari jangkauan. Marcelino Ferdinand diboyong ke MSK DZ pada Januari 2023. Ia dikontrak selama 1,5 tahun atau hingga 30 Juni. Selama berada di KMSK DZ, Marcel bisa dibilang minim menit bermain. Jadi, kecil peluang gelandang 19 tahun ini untuk mendapatkan perpanjangan kontrak. Namun, hingga kini belum diketahui masa depan ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand berpotensi direkrut oleh salah satu klub kasta teratas Liga 1 Belgia, LCV Dender. Di mana rumor ini naik ke permukaan karena klub tersebut dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, Sihar Sitorus. Bukan tak mungkin mantan anggota Exco PSSI ini bakal memberikan kesempatan bagi Marcelino Ferdinand, yakni untuk naik level alias berkarir di kompetisi yang lebih tinggi. Jika hal ini terrealisasi, maka Marcelino Ferdinand akan bergabung dengan Sandy Walsh di KV Mechelen dan Saint Patinama dari Kassiupen yang lebih dulu berkarir di Liga 1 Belgia.